Halo, selamat siang teman-teman. Oke, sebelum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa mau presentasi, kami dari STIH ada pantun nih sedikit. Belum. Oke, pantunnya, kami berangkat pagi-pagi buta. Berangkat pergi ke Kebayoran Baru. Kami datang mengunjungi SMAN 6 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, selamat siang semuanya. Apa kabar nih teman-teman? Keadaannya baik apa kagak? Jadi kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa. Nah, sebelum kami menuju ke apa sih itu STIH Adiaksa, sebelumnya teman-teman di sini ada yang berminat untuk masuk sekolah hukum nggak? Atau jurusan hukum gitu seterusnya? Anak IPS kan, anak IPS. Nah, IPS hadir nih. Ini nggak ada yang mau masuk hukum nih? Oh, oke. Anak IPA mana anak IPA? IPA. Oh, kok dikit banget sih IPA-nya? Oke. Jadi teman-teman, sekarang ini kan ya udah selesai. Oke, jadi teman-teman, sekarang ini kan masif banget nih yang namanya teknologi. Apalagi kita ini udah masuk ke revolusi industri 5.0. Nah, teman-teman, kami dari STIH ini pengen ngasih gambaran umum apa sih sebenarnya kejahatan teknologi, atau teman-teman bisa sering dengar apa sih itu cybercrime. Oke. Jadi teman-teman pernah dapat WA ini nggak, WA yang undangan pernikahan, BRI. Nah, jadi sebenarnya cyber itu dibagi jadi 3. Ada phishing, ada malware atau hacking. Nah, phishing ini nih biasanya link-link di WA, di Twitter, ya kan? Biasanya ada tuh banyak phishing. Nah, itu bisa berbahaya buat kalian juga untuk nanti data kalian bisa diambil. Terus juga kalau malware itu biasanya terjadi ketika kalian download sesuatu yang ada di laptop. Jarang banget kalau malware itu di handphone, kebanyakan malware itu di laptop. Nah, akibat dari kedua phishing dan malware ini, nanti kalian ini bisa kena hacking sama si pelakunya. Jadi cybercrime ini juga diatur dalam Undang-Undang ITE atau Informasi Teknologi dan Elektronik. Silakan. Oke, teman-teman semuanya, selamat siang. Nah, aku tahu banget nih pasti teman-teman semua lagi jam-jam ngantuk-ngantuknya, lapar, belum pada makan nih. Nah, tapi teman-teman, aku minta kerjasamanya untuk beberapa menit ke depan, kita bentar aja kok. Selagi teman-teman semuanya memperhatikan. Sebelumnya tadi kan udah pada tahu tuh kalau kita dari STIH Adiaksa. Udah pada tahu belum STIH itu apa? Oke, benar teman-teman, thank you. Apa itu STIH Adiaksa? STIH adalah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, dan kita STIH Adiaksa adalah Sekolah Tinggi Ilmu Hukumnya Adiaksa. Nah, STIH Adiaksa ini merupakan perguruan tinggi swasta atau PTS di bawah naungan Yayasan Karya Bakti Adiaksa atau Kejaksaan Republik Indonesia. Pada tahu ya teman-teman? Nah, oke, boleh lanjut Kak. Nah, teman-teman juga udah pada tahu nggak sih kalau tadi tuh kita ada booth juga di bawah, ada yang ngunjungin booth kita nggak? Oke, ya. Dan pada tahu nggak lokasi STIH Adiaksa ini di mana? Di mana? Kamu tahu? Wow, kok kamu tahu sih? Benar banget tuh teman-teman, lokasi kita ini ada di Jalan Raya Mabes Hankam, Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Teman-teman di sini ada yang dari Jakarta Timur nggak? Boleh dong lihat? Boleh deh mampir ya di kampus kita, ditunggu loh teman-teman. Nah, oke. Halo semuanya, sebelum kita mulai terkait kenapa harus STIH Adiaksa, aku pengen ngetes dulu nih semangatnya.
Kalau misalnya aku bilang hai, kalian bilang hoi. Kalau misalnya aku bilang hoi, kalian bilang hai ya. Oke? Wave guys. Clear ya. Hai. Hoi. Lebih keras, lebih keras. Hai. Hoi. Oke, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong. Nah, di sini tadi Kak Nela juga udah jelasin apa itu STIH Adiaksa. Di sini aku bakal terangin kenapa harus STIH Adiaksa. Pertama, dosen tetap itu rata-rata lulusan luar negeri. Nanti ada di slide berikutnya, ada yang dari Belanda, ada yang dari Inggris, dan macam-macam. Terus fasilitas belajar yang bagus, kemudian perkuliahan dengan program MBKM, terus tugas akhir dapat melalui skripsi atau penelitian. Nah teman-teman kan kalau misalnya di TikTok, orang semester akhir bikin skripsi, wah itu kebayang kan, susahnya gimana sampai nangis-nangis. Nah di STIH Adiaksa sendiri, kita menyediakan bukan hanya melalui skripsi, tapi melalui penelitian yang nantinya mekanismenya itu pasti berbeda dengan skripsi. Kemudian di poin selanjutnya, kita juga memiliki program khusus praktisi hukum. Karena kita sekolah tinggi ilmu hukum, jadi dari sekolah tinggi ilmu hukum Adiaksa itu menyediakan program-program khususan yang memang nantinya dipersiapkan agar mahasiswa ini dapat menjadi praktisi-praktisi hukum yang handal. Terus kemudian berkesempatan untuk magang di kantor kejaksaan seluruh Indonesia. Misalnya dari teman-teman kalau misalnya ada yang tahu Kejagung, kalau misalnya kalian lulus kualitasnya, kalian bisa di situ atau mungkin beberapa kejaksaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Next slide. Nah, dosen kehormatan. Nah, di sini dosen kehormatan pertama kita ada Profesor Dr. ST Burhanuddin, SHMH. Dia merupakan Jaksa Agung Republik Indonesia. Itu kalau misalnya di Kapolri itu kayak Jenderal Tito atau mungkin dan sebagainya. Terus ada Dr. Reda Mantovani, SHLLM, selaku Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selanjutnya ada Dr. Raden Marin Derajat, SHLLM, selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Bali. Nah, tadi yang kayak aku bilang dosen tetapnya itu rata-rata lulusan luar negeri. Di sini ada Ibu Adila Meitiara, dia S1 di Universitas Indonesia, lalu S2-nya di University of Lancaster. Di mana sih Lancaster itu Kak? Itu dia di UK. Yang seperti yang kita ketahui itu kualifikasi untuk masuk universitas di UK itu ada different level dengan negara-negara lainnya. Terus ada Pak Sandi Yuda Prayoga, S1 di Universitas Pancasila dan S2-nya di Universitas Indonesia. Lalu ada Bapak Diasar Wicaksana SHMH, S1 di Universitas Indonesia dan S2-nya di Universidad del País Vasco, itu di Spanyol. Lalu kemudian selanjutnya ada Bapak Adiri Ardan Saputro, SHLLM. S1-nya dia menempuh pendidikan di Universitas Indonesia dan S2-nya menempuh pendidikan di Vrije University Amsterdam. Lalu yang terakhir ada Guru Mada, SHMH. S1-nya di Universitas Pancasila dan S2-nya di Universitas Gajah Mada. Next slide. Sebelum aku lanjut ke program selanjutnya, di sini STIH Adiaksa juga menyediakan berbagai program menarik untuk mahasiswa, terutama yang pengen study abroad nih atau pengen ikutin event-event luar negeri. Di waktu terdekat ini, di sekitar awal Desember, STIH Adiaksa mengirim beberapa perwakilan mahasiswa untuk ke Malaysia untuk melaksanakan beberapa program dan salah satunya kebetulan di sini ada Kanela dan Kak Cinta yang menjadi perwakilan ke